Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi angkatan 22. Tujuan kami ke sini ini untuk wawancara coach tentang prinsip-prinsip dalam melatih. Tentang bidang coach itu kan di futsal. Jadi kami ingin mengetahui tentang bagaimana coach melatih dalam pelatihan tentang futsal itu. Nah, kebetulan pertanyaan kami sini ada beberapa. Dan saya akan pertanyakan di sini ada 3 saja, nanti dilanjutkan teman saya berikutnya. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana prinsip individualis dapat diterapkan dalam pelatihan untuk memaksimalkan hasil atlet? Menurut coach bagaimana? Sebenarnya terima kasih pada teman-teman dari PJKR mungkin sudah mempercayai saya sebagai narasumber. Yang pertama itu pertanyaan tadi tentang prinsip individualisme ya. Bagaimana caranya dalam meningkatkan performa pemain atau mengedepankan performa pemain ketika saat bertanding maupun saat berlatih. Yang pertama itu kita ambil kata dari individualis itu. Berarti individu ini berarti satu orang. Bagaimana caranya satu orang ini dia kita gunakan sebagai pilar atau sebagai senjata. Kalau bisa di dalam tim itu dibilang sebagai target man begitu. Apa saja dia yang akan dilakukan dia dalam tim itu, dia seperti kunci dalam tim itu. Nah, jadi dia meningkatkan semangat teman-teman dalam tim juga, bukan cuma performa teman-teman yang lain, tapi meningkatkan performa teman-teman yang ada di luar lapangan maupun euforia dari para penonton atau seseorang yang mendukung dia. Makanya prinsip individu tadi itu dia bagaimana caranya dia ini bisa menjadi individu yang tidak egois atau menjadi individu yang sangat baik ketika dalam lapangan, tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan tim dan teman-teman. Itu mungkin yang saya terapkan kalau semisal dalam melatih itu untuk menekankan prinsip individu yang tadi kami tanyakan. Jadi kalau misalnya kan dalam permainan futsal itu ada formasinya ada 4 pemain depan. Jadi kalau untuk coach yang lebih coach arahkan untuk menonjol begitu dalam itu posisi mana, kayak misalnya pivot atau angkor? Sebenarnya kalau dari prinsip saya dalam melatih itu, kalau untuk menekankan target man untuk satu orang yang tadi yang saya spesialkan itu, yang pertama dia ini harus mempunyai bakat alam gitu. Bukan cuma orang yang mempunyai skill tinggi tapi tidak mempunyai ego yang bagus kepada teman-teman. Dia yang kita cari ini bukan cuma sekedar yang bisa bawa bola, shooting bola, yang bisa dribbling bola melewati lawan dengan segala macam itu, tapi bagaimana caranya satu orang ini kita bisa jadikan sebagai pemimpin begitu. Nah, jadi prinsipnya dia sebagai individu ini bisa sebagai pemimpin dan bisa mendengar juga dan mau didengarkan orang lain begitu. Paham. Jadi kalau menurut coach ini, kalau dalam 1 minggu itu, kalau untuk latihan fisiknya itu bagusnya berapa hari dalam 1 minggu itu? Cocoknya untuk, kan kita sebagai pelatih jadi pasti lebih paham lah dengan memberikan fisik kepada pemain tersebut. Nah, kalau di anak-anak saya kemarin kan masih anak-anak SMA, jadi kebanyakan itu yang masih sekolah, karena mereka ini kan ada waktu libur itu paling cuma di hari Sabtu atau Minggu, tapi di sore harinya mereka bisa latihan. Tapi karena mereka ini setiap hari kan harus sekolah, harus bangun pagi, harus rutin fokus untuk belajar supaya kita tidak mengganggu performanya anak-anak dalam berpendidikan itu. Jadi saya biasanya itu kalau untuk fisik itu di setiap hari Sabtu Minggu. Jadi setiap sorenya itu kita cuman latihan kombinasi satu sama lain, latihan tim, game kecil, atau latihan koordinasi ketika taktik itu diperlukan. Itu saja. Contohnya latihan fisik yang sering coach gunakan dalam latihan itu seperti apa? Kalau latihan fisik itu paling cuman jogging sekitar sekolah itu mungkin 8 kali atau 10 kali putaran saja. Kemudian kayak seperti taktik fisik saya itu semisal dibuat seperti lingkaran atau bundaran dalam lapangan itu. Jadi teman-teman ada ketika berlari itu ada tempo berlari. Misalnya 10 menit pertama temponya 20, kemudian 10 menit kedua itu temponya mulai naik sampai selesai. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan ketiga tentang prinsip-prinsip tadi itu. Nah, pertanyaan ketiga itu
mengapa variasi dalam pelatih penting untuk meningkatkan kinerja atlet? Bisa kita berikan Ya. penjelasannya? Eh, variasi dalam melatih ini sebenarnya ketika kita itu mempunyai perbedaan karakter dari setiap pemain, itu yang caranya kita membangun kombinasi sama tim. Semisal ada satu pemain ini dia memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa, tapi olah bolanya tidak terlalu mumpuni begitu. Jadi ketika kita melatih, kita pandai-pandai juga melihat, oh ternyata dia ini tidak terlalu tahu passing, tidak terlalu tahu shooting, tidak terlalu tahu olah bola, tidak terlalu tahu dribbling, tapi daya tahan tubuhnya ini ketika menjadi pemain bertahan dia sangat baik, luar biasa. Nah, tapi ada juga di satu sisi pemainnya kita ini bagus olah bola, laju, dribbling, tapi cepat sekali selesai. Ya, itu yang kita gabungkan. Bagaimana caranya mereka di dalam lapangan ini saling mengisi. Nah, makanya pelatih itu tidak sembarang juga kalau semisal sama ambil ini karena dia bagus ini, dia punya daya tahan tubuh, dia punya ini. Makanya kemarin di anak-anak saya yang melatih kemarin itu ada kondisi di mana mereka mampu menjadikan tim ini sebagai keluarga begitu, kekeluargaan, karena mereka punya prinsip masing-masing dalam dalam menjalankan kondisi tim ini. Jadi mereka walaupun saya tidak tahu, ada yang merasa saya tidak tahu tendang bola, tidak apa-apa, kita latihan sama-sama, kita bangun sama-sama, bikin caranya pelatih untuk membangun prinsip-prinsip yang tadi teman-teman bilang. Oh iya, paham. Oke, boleh saya berikan pertanyaan dua lagi atau mungkin boleh. Karena waktunya kita juga kan, jadi di sini pertanyaan yang berikutnya itu ada, apa yang terjadi pada tubuh atlet ketika prinsip reversibilitas di training diterapkan? Bagaimana cara mencegahnya? Ya. Boleh. Ya. Kalau untuk reversibilitas ini sebenarnya sebagai juga tadi daya tahan, bagaimana caranya kita ini cara mencegah kelelahan tidak pada atlet ketika saat bermain pertandingan. Nah, yang pertama itu mungkin pemain kita bisa terapkan sistem disiplin. Yang pertama itu tidak boleh begadang, tidak boleh tidak boleh terlalu sering makan makanan yang berminyak atau minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi. Gula itu sebenarnya bagus untuk meningkatkan kita punya kebugaran, tapi ketika berlebihan gula itu akan menjadi lemak, dan lemak itu akan menjadi memberatkan kondisi tubuhnya teman-teman. Makanya ketika latihan itu kita bisa terapkan lebih parah latihan daripada bermain. Ketika nanti kita latihan itu mati-matian, tapi ketika bermain kita setulus hati. Jadi teman-teman nanti ketika bermain sudah rasa seperti latihan. Saya cuma pokoknya passing, pindah kiri bola, dribbling bola, ambil bola, rebut bola, shooting bola, menang, cetak gol, sudah. Makanya itu yang dibilang reversibilitas ketika bermain itu, dan cara mencegahnya itu kita bisa menerapkan sistem disiplin dalam tim. Itu saja. Oke. Jadi coach, cukup sekian saja pertanyaan kami, lantaran dari apa yang coach tuturkan tadi sudah mulai ya kami pahami lah tentang bagaimana caranya dalam melatih, memberikan motivasi kepada seorang atlet. Jadi cukup sekian coach, terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan kepada kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.